Aduh, harmitas kayak buat kita nggak berlaku ya, Anggi. Nggak berlaku. Dan sekali lagi untuk ASN no bolos-bolos ya. Tapi justru ini yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau misalnya hari ini apakah ada razia atau sidak nggak ya? Kira-kira kita ntar besok berarti ya pantauan ini hari Senin ya berarti betul, ada betul, datanya. Dan sebelumnya pemerintah menetapkan hari cuti bersama Kamis kemarin, otomatis Jumat ini adalah hari kejepit nasional. Yang menjadi momok adalah ada saja oknum ASN yang datang telat hingga bolos kerja. Apakah hal tersebut terjadi juga di lingkungan Pemprov DKI? Kita akan bergabung dengan Sarah Ruhendi yang akan memantau langsung di Komplek Balai Kota DKI Jakarta. Selamat pagi, Sarah. Bagaimana pantauan di pagi hari ini? Karena tema kita tadi menyebutkan adalah soal Harpitnas. Bagaimana di sana, Sarah? Ya, kita akan coba sapa kembali ya, Sarah. Selamat pagi, apakah terdengar suara dari studio? Ya, Anggi, berdasarkan pantauan kami dari Balai Kota DKI Jakarta, ini kami melihat banyak sekali ASN yang mulai berdatangan di hari ini, yaitu hari Jumat yang bertepatan sekali dengan Hari Kejepit Nasional. Jadi kami melihat sudah banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai aparatur sipil negara dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya di pendopo ini sudah banyak sekali para ASN yang sedang standby atau bersiaga untuk melayani para masyarakat yang nantinya akan melakukan pengaduan di posko pengaduan. Dan beberapa ASN dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini mengaku sudah tiba dan sampai memulai kerja pada pukul 7 pagi tadi. Memang untuk peraturan jam kerja selama di bulan Ramadan ini sedikit berbeda antara Pemprov DKI Jakarta dengan peraturan pemerintah pusat. Untuk para pegawai ASN di Pemprov DKI Jakarta ini mengacu pada keputusan gubernur atau Kepgub yang ditekan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kepgub nomor 199 tahun 2023 ini mengatur jam kerja para pegawai ASN, di mana rinciannya untuk hari Senin sampai hari Kamis ini jam kerja dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang atau 14.00, yang dimana terdapat jeda waktu istirahat selama 30 menit yang nantinya jam istirahat dimulai dari 12.00 hingga 12.30. Sementara untuk hari ini, pada hari Jumat, jam kerjanya tetap dimulai pada pukul 7 hingga 14.30 dengan jeda jam istirahat cukup lama selama 1 jam, yang dimana jam istirahat ini dimulai sejak pukul 11.30 hingga 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk aturan para aparatur sipil negara dari Provinsi DKI Jakarta ini dikecualikan untuk para ASN yang bertugas untuk pelayanan masyarakat, karena untuk para ASN di sektor pelayanan masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, dan juga Damkar dan sebagainya, ini pelayanan akan terus berjalan 24 jam. Lalu kalau kita melihat aturan dari pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Pan-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2023, ini mengatur jam kerja para aparatur sipil negara ini menjadi 32,5 jam dalam seminggu. Untuk rinciannya ini mengatur jam kerja bagi para pegawai ASN, baik itu yang memberlakukan 5 hari kerja ataupun 6 hari kerja. Rinciannya bagi yang melakukan kerja selama 5 hari kerja ini, untuk dari hari Senin sampai Kamis jam kerja dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 15 dengan jeda waktu istirahat selama 30 menit, yakni dimulai pada pukul 12.00. Sementara itu pada hari Jumat ini jam kerja agak sedikit lebih lama, dari jam 8 sampai jam 15.30 dengan jeda istirahat selama 1 jam, yakni dimulai dari 11.30 sampai 12.30. Nah, untuk yang memberlakukan hari kerja selama 6 hari kerja ini ada penyesuaian juga dari jam 8 sampai jam 14 untuk hari Senin sampai Kamis dan juga hari Sabtu, dengan istirahat selama 30 menit dari pukul 12.00. Sementara untuk hari Jumat ini jam istirahat
sedikit lebih lama dengan jam mulai kerja yang sama dari jam 8 sampai jam 14, yakni jam istirahat 1 jam dari pukul 11.30 sampai 12.30. Tentu saja untuk para pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansi daerah harus menyesuaikan juga dengan zona waktu dari masing-masing wilayah terkait penyesuaian jam kerja saat ini. Nah, untuk penyesuaian jam kerja ini tentu saja menuai tanggapan dari masyarakat. Berikut kita simak. Kayaknya harus normal kayak biasa gitu. Karena kan mengurangi pelayan publik gitu, jadi agak susah gitu ya, waktunya berbeda gitu. Itu berpengaruh ke yang misalnya orang pulang kerja jam 5, tapi mereka tutupnya jam 2. Jadi gitu aja. Jadi kurang setuju Iya. ya. Jadi sebaiknya seperti apa nih sarannya? Tetap seperti biasa sih harusnya. Seperti normal aja gitu. Nah, kalau kita simak tadi sebagai masyarakat sebenarnya tidak masalah kalau pengurangan jam kerja dari para pegawai ASN ini diberlakukan. Namun yang perlu diingat adalah pelayanan untuk masyarakat tetap maksimal meskipun di bulan Ramadan. Ya, Sarah, apa sanksi yang menanti para ASN yang nekat bolos pada hari ini? Ya, tentu saja untuk para ASN yang membolos ini akan menerima sanksi tegas. Bagi para ASN yang membolos tanpa mengajukan cuti, nantinya akan diberikan sanksi berupa pemotongan tukin atau tunjangan kinerja. Selain itu ada bentuk sanksi lain, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam pasal 9, 10, dan 11. Ini pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 ini bersifat akumulatif nih hari bolosnya. Jadi akan ada sanksi disiplin ringan dan juga hingga berat. Kalau untuk para pegawai ASN yang membolos dalam 3 hari kerja nantinya akan diberikan teguran lisan. Lalu untuk ASN yang membolos 4 sampai 6 hari nantinya akan diberi teguran berupa teguran tertulis. Dan untuk sanksi disiplin berat yaitu bagi yang membolos 7 sampai 10 hari kerja nantinya akan diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis. Demikian kembali Kanda di studio. Baik, Sarah Ruhendi melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta.